Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Pendidikan Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu etika presentasi. Kelompok kami beranggotakan Aisyah Sasmito Aji, Cindy Karismawati, Devi Safitri, dan Elsada Sandigita Nirwana. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Presentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah proses memperkenalkan, menyajikan, dan atau mengemukakan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum. Etika presentasi sendiri mencakup 3 hal, yaitu perhatian, kebutuhan, dan pemuasan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada etika presentasi. Etika presentasi, kita harus memperhatikan yang pertama, hargai waktu, menjaga gerak tubuh, jangan membelakangi audiens, atur nada bicara, gunakan bantuan visual, serta berpakaian yang rapi. Next. Tujuan dari presentasi, yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, meyakinkan pendengar, yang ketiga, menghibur pendengar, yang keempat, memotivasi dan menginspirasi, selanjutnya, melakukan penjualan, kemudian membuat gagasan, menyentuh emosi pendengar, dan yang terakhir, memperkenalkan diri. Next. Jenis presentasi berdasarkan fungsi dan sasarannya. Yang pertama, presentasi karangan ilmiah. Yang kedua, presentasi untuk menjual barang. Yang ketiga, presentasi pendidikan. Yang keempat, presentasi penyusunan program. Dan yang terakhir, presentasi untuk menambah wawasan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Struktur presentasi terdapat 3 struktur dalam presentasi, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Selanjutnya, hakikat berbicara atau presentasi. Definisi-definisi berbicara, konsep dasar berbicara, dan berbagai asumsi terhadap hakikat berbicara selalu dapat didekati dengan bertumpu pada dimensi-dimensi yang melandasinya. Dimensi tersebut adalah yang pertama dimensi oral, kedua dimensi visual, dan yang ketiga dimensi psikologis. Next. Informasi dapat disajikan melalui fakta, yaitu pernyataan yang menunjukkan sesuatu itu benar. Fakta dapat diperiksa dengan 3 kriteria, yaitu dengan pertanyaan yang pertama, apakah fakta itu bermanfaat atau relevan dengan kepentingan pembicara dan pendengar? Yang kedua, apakah fakta itu mendukung gagasan utama dalam pembicaraan seseorang? Dan yang ketiga, apakah sumber-sumber fakta itu dapat dipercaya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah 11 prinsip yang harus diperhatikan dalam presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, hindari istilah-istilah teknis, yang kedua adalah berhemat dalam penggunaan kata-kata, yang ketiga adalah gunakan kata-kata yang sederhana, yang keempat adalah gunakan perulangan gagasan dengan kata yang berbeda, yang kelima adalah pemilihan kata dalam hendaknya menggunakan kata-kata yang tepat, yang keenam, hindari kata-kata klise, yang ketujuh, gunakan bahasa secara berhati-hati. 8. Hindari hati-hati dalam penggunaan kata-kata yang tidak sopan. Yang kesembilan, jangan menggunakan penjulukan. Dan yang terakhir adalah jangan menggunakan eufemisme yang berlebihan. Next. Selanjutnya adalah 8 langkah merencanakan presentasi ilmiah. Yang pertama, memilih topik yang akan disajikan dan tujuan umum maupun khusus yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan tujuan. 3. Mempertajam topik. Yang keempat, analisis halayak. Yang kelima, mengetahui usia atau umur rata-rata halayak. Apakah usia rata-rata mereka memberikan pembatasan pada topiknya? Bahasan apa yang sebaiknya digunakan?
ilustrasi dan contoh-contoh apa yang harus dipilih. Yang keenam, mengetahui jenis kelamin khalayak. Yang ketujuh, mengetahui latar belakang budaya, apakah khalayak terdiri dari kelompok etnis atau suku tertentu. Dan yang terakhir adalah mengetahui pekerjaan, pendapatan, dan status khalayak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.